Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik, sahabat MK, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komaria MPSI tentang bagaimana sahabat MK passion dan juga action yang perlu kita hadirkan ya untuk kita pastikan bisa dibedakan dengan baik ya. Baik, kita lanjutkan Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Kita ingin lebih ingin lebih jelas nih benang merah antara passion dan juga hobi dan bagaimana juga orang tua menyikapi hal ini. Mungkin bisa dilanjut dari yang tadi Pak Wasun dulu, silakan. Ya, yang ciri ketiga tadi kan awalnya kalau passion itu awalnya iya memang mengeluarkan modal gitu, tapi lama-lama itu akan memberi pemasukan, lama-lama akan menghasilkan baik dalam berupa prestasi maupun dalam berupa uang ya. Dia biasanya lama-lama akan bisa menjual produk-produknya gitu. Tidaknya dia mulai telaten tekun untuk mendapatkan subscriber atau like gitu. Jadi memang ada sesuatu progres ya yang dia akan dapatkan gitu. Nah, tentu untuk ini kita harus melihat ciri yang keempat apa ya? Ciri yang keempat ya. Ciri keempat itu apakah jangka panjang atau jangka pendek atau sebentar atau waktu lama atau musiman atau enggak. Kayak hobi misalnya sekarang saya lihat bapak-bapak hobi beli sepeda ya, main sepeda. Jadi musiman gitu ya. Nanti ada kalanya musimannya motor trail, ada musimannya misalnya yang lain. Tapi untuk saat ini sepeda lumayan. Saya juga jual sepeda bekas, harganya lumayan tinggi. Oh gitu ya. Demand-nya lagi tinggi, Bu. Ya. Tapi nanti diganti lagi dengan tren apa, misalnya akhirnya sepeda turun. Nah itu masuk ke hobi. Tapi kalau misalnya jangka waktunya lama, konsisten terus di sana gitu ya. Yang misalnya saya lihat misalnya ada yang usaha berdagang. Saya lihat dulu nih kalau misalnya dia emang dia fashionnya di sana gitu. Tapi kalau misalnya kadang ini mah bukan baru berapa bulan misalnya berubah lagi. Nah itu musiman namanya. Nah, nanti dilihat di sana apakah emang ikut tren musiman atau misalnya dalam jangka waktu lama terus di sana akhirnya dari molen aja terkenal misalnya bolen pisang, legenda di Bandung, misalnya dari brownies, dari apa gitu terus spesifik di sana gitu. Kayak dulu saya ingat banget waktu SMA semangat untuk pakai jilbabnya tinggi, kemudian lah pustaka-pustaka untuk toko-toko busana muslimah banyak banget ya, mulai dari berjajar. Nah kesini-sini sudah mulai ada yang tetap, dan yang tetap itu malah luar biasa sekarang jadi produk yang besar di Indonesia gitu. Yang dulu juga dia musiman aja. Sekarang kan lagi tren jilbab, ayo kita bisnis jilbab. Nah itu bisa jadi hanya hobi ya, tapi tidak manjang Pak Wasmin. Gitu. Ini juga ada beberapa bapak yang lagi mempertimbangkan nih mau beli yang road bike atau downhill atau Sally sepeda lipat gitu. Atau Brompton gitu ya, Pak Wasmin. Sally kan Brompton itu. Iya betul. Nah itu kalau budgetnya nggak terbatas mah beli tiga-tiganya. Tapi kalau terbatas mulai mikir ini mana yang hanya sekedar hobi, mana yang bakal manjang nih. Betul. Nimbang-nimbang tuh apakah Sally, apakah road bike, apakah downhillan gitu yang full shoes gitu. Iya. Nimbang-nimbangnya awalnya belum selesai, tiba-tiba musimannya udah selesai. Misalnya ini musim hujan mungkin udah jarang. Nah, kelihatan nih Kang Zikri, kelihatan nanti pas sudah mulai nggak musim sepedahan, siapa yang masih tetap sepedahan itu berarti kayaknya sudah ke arah passion tuh, bukan sekedar. Baik. Jadi ada tren ataupun tidak, kalau tetap bertahan boleh jadi itu passionnya ya. Passionnya gitu. Dan rata-rata nanti mulai ke arah itu tuh, ada menghasilkan uang di mana ya dia bikin event, akan mulai bikin bengkel, macam-macam tuh, ada yang bengkel khusus salon sepeda coba. Atau konsultan. Konsultan ada juga ya. Mau apa? Jadi sepedanya untuk apa gitu kan. Oh iya betul. Dapat uang dari sepeda karena dia jadi marshal, dia pemandu gitu.
Iya, Iya. iya, baik ya. Jadi memang salah satu cirinya tidak sekedar musiman begitu ya. Saya jadi ingat juga dulu fenomena batu akik nih. Nah, Iya, iya bener. betul, betul, betul. Akik mahal banget dulu sampai mahal. Iya, iya, Masya Allah. Dulu itu harganya tinggi sekali. Namun ketika drop, ya saya jadi kasihan sama yang jualnya nih, Pak Wasmin Bu Lilis ya. Sekarang itu. Iya. Iya, tapi tetap loh sekarang masih ada dia passionnya emang di batu akik Ada meskipun ya dan sebetulnya ya. dia terus aja gitu dimodifikasi bahkan bukan untuk cincin aja mungkin untuk hiasan yang lain gitu Betul. hiasan bros gitu ya untuk Iya. wanita gitu. Kalau Oh, sekarang ini Bu Lis, ibu-ibu nih, Hmm. yang bunga yang daunnya bolong-bolong. oh, Apa itu iya, bunga? tanaman itu ya. Tanaman yang daunnya bolong-bolong Nah, lagi ngetren, lagi ngetren. ngehit Betul. sekarang. Padahal Iya. dari dulu juga ada, yang hobi itu ada, yang memang senang bunga itu Senang juga ada. ada. Mhm. Tapi yang lainnya ikut-ikutan gitu. Lagi Betul. naik daun tuh, naik daun yang daunnya bolong jadi naik. Iya. Jadi hobi itu bisa jadi yang berkaitan dengan kelima Pak Wasmin. Ya. Biasanya didukung oleh faktor eksternal. Jadi Oh, iya. trennya apa, terus orang ramenya mana ikutan, itu hobi. Tapi passion itu biasanya emang faktor internal. Tadi misalnya batu akik tidak tren, tapi karena dia passionnya di batu akik, dia akan terus aja di sana gitu. Karena dia faktornya faktor internal dia. Gitu. Biasanya juga didukung dengan bakat kan. Nah, gitu. Oh iya betul ya. Nah makanya Talentnya. ini nanti sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana sih untuk bisa lebih akurat ya, lebih akurat. Tadi dari ciri-ciri umum ya. Nanti secara bisa lebih akurat untuk mengetahui passion dan bakat anak, passion and talent anak ya, minat dan bakat ya, passion and talent. Kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Sekarang mungkin sudah ada yang masuk, boleh interaksi dulu. Baik, kita cek dulu ya. Dan Anda pun sahabat MK boleh untuk menyampaikan atensi Anda tentang passion dan juga action ya jika sudah ada. Kita masih menunggu tapaknya nih Pak Wasmin Bu Lilis, tapi saya juga jadi penasaran. Oh iya silakan dilanjutkan dulu. Ini ada 3 event besar yang akan kita adakan nih. Baik. Kita akan ada HCW, Hypnotherapy Certification Workshop. Baik. Kemarin alhamdulillah berjalan lancar yang batch ke-67, luar biasa, banyak sekali ada inspirasi ya. Ada 7 peserta kemarin, 8 tapi 8. satunya katanya nggak bisa datang, mau ikut di batch berikutnya. Ada NLP Practitioner, bagaimana Neurolinguistic Programming dalam membangun passion dan action-nya. Dan yang terakhir, nanti bulan Desember terakhir di tahun ini, kita ada acara khas cuman setahun sekali, yaitu HGS, Hypnotic Goal Setting. Karena nanti setelah kita tahu passion dan action kita harus tahu bagaimana teknik membuat goal yang benar. Itu 1 hari saja kalau yang HGS itu. Itu bisa diikuti anak-anak SMA, SMP kelas 3 juga sudah boleh tuh, SMP kelas 3. Orang tua yang sedang berbisnis atau sedang berkarir, termasuk orang berumah tangga ya, itu juga bisa. Ibu rumah tangga yang menjelang menjelang anaknya sudah mulai pada gede, harus mulai buat goal baru nih. Jangan terus aja ngegulung anak, nanti anak malah nggak mandiri ya. Harus dia anak ketika sudah mulai SMP, yang paling kecil udah SMP, itu sudah harus punya goal baru nih, para ibu, para bapak nih. Nah, itu HGS, nanti Hypnotic Goal Setting di bulan Desember. Baik, alhamdulillah cocok sekali ya akhir tahun, momentum untuk refleksi diri nih, insya Allah. Baik. Sebelum kita bahas tentang tadi Pak Wasmin yang akan dibahas di sesi selanjutnya, saya juga penasaran dengan statement yang saya sampaikan tadi. Jadi ceritanya begini Pak Wasmin Bu Lilis, sempat muncul sebuah, kalau di Twitter itu ada thread ya, ada semacam cool tweet lah kalau dulu istilahnya itu. Iya, tentang berbincang tentang apa ya, antara idealis dan juga ya sudah realistis saja. Kadang-kadang banyak anak-anak muda ataupun orang-orang yang zaman sekarang tuh ingin kerja yang sesuai dengan passionnya. Tapi memang dari segi pendapatan tidak begitu optimal. Ada juga yang memilih tadi, ya sudahlah kerja dulu yang penting dapur ngebul gitu ya, passion disimpan dulu belakangan. Nah, untuk memahamkan hal seperti ini kepada orang tua maupun generasi muda, kira-kira pemahaman seperti apa yang perlu dimiliki menyikapi hal ini, Pak Wasmin Bu Lilis? Ya, ini nggak apa-apa, ini sudah masuk ke yang ketiga ya. Oh, sudah masuk ya? Baik. Pertanyaannya ini pertanyaan keren ini. Biasanya pertanyaan keren itu pertanyaan yang menanyakan slide berikutnya. Baik.
Ya, jadi Iya. kan gini, memang nanti kita akan ada panduan untuk bisa memahami lebih akurat mana minat bakat kita atau passion and talent kita. Iya. Cara yang paling simpelnya dengan didukung oleh sebuah teknologi yang namanya talent test. Talent test, ya. Talent test ini nanti Mhm. bisa ikut di Bu Lilis ya nanti. Iya. Bisa perorangan, bisa rombongan juga. Kalau rombongan bisa lebih murah tuh ya. Ikut tes minat bakat itu 13 tahun ke atas sudah bisa ya. Iya. 13 tahun ke atas gitu. Dan nanti setelah, tapi kan ada orang yang nggak punya akses ke arah tes minat bakat. Betul. Ya, entah berbagai sebab lah ya, mungkin di sana nggak ada psikolognya atau mungkin dari sisi financial kurang. Nah, ada cara kedua, Kang Zikri. Yeah. Cara kedua itu action. Action itu bukan sekedar tadi karena realistis gitu. Iya, man, betul. Kita ketika action memang kita ya gimana memburu dulu mana yang secara realistis bisa menegakkan tanggung jawab kita. Ya, realistis itu sebetulnya arahnya ke tanggung jawab kan ya. Iya. Ya kan. Memang kita nggak peduli itu apakah bakat atau bukan bakat, tapi yang penting kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dulu. Nah, hanya pribadi yang memang punya cita-cita masa depan yang panjang, sambil dia action, istilahnya realistis, dia mulai di sana menjajaki. Istilah ini disebut dengan trial and error. Nanti dia akan menemukan tuh. Meskipun lebih lama penemuannya, karena ada orang yang baru ketemu passionnya di usia 40 tahun baru dapat gitu. Betul. Ada yang sejak dini malah 14 tahun sudah dapat, SMP, SMA dia udah mulai fokus gitu. Ada ya. Tapi usia berapapun itu bisa dicari dengan dua cara tadi, dengan pakai teknik sekaligus dengan berkonsultasi ke psikolog ya. Dan yang kedua trial and error, action aja, action. Nanti saat action itu kita akan ketemu kok. Kalau diniatkan itu akan ketemu kok. Baik. Misalnya contoh kita di bidang kuliner. Tapi ingat ya, ini pembahasan ini setelah selesai kemandirian, selesai kedewasaannya udah selesai ya. Jadi memang bukan, ini tidak cocok nasihat ini untuk orang-orang yang belum selesai di tanggung jawab gitu. Ada tahapannya ya. Dasarnya udah beres dulu lah. Gitu. Karena nanti apa? Kita nggak bisa bedakan ini dia pindah kerja karena bukan passionnya atau karena nggak tanggung jawab, itu kan kita nggak bisa bedain. Betul ya. Jadi ini pembahasan untuk yang sudah selesai dari sisi kemandirian, tanggung jawab. Anda bukan kaleng-kaleng ya, Anda bukan cemen-cemen, Anda emang orang yang sangat serius tanggung jawab dan sudah digeluti beberapa tahun kok kayaknya nggak dapet nih. Nah, Anda bisa bukan lari gitu, tapi emang sedang benar-benar mencari gitu dengan ketulusan yang sangat jernih lah gitu ya. Iya. Sambil berkaca dalam diri, saya itu bukan orang yang, sejarah saya itu bukan orang yang lari dari masalah. Sejarah saya bukan orang yang nggak bisa mengambil keputusan, dan ini keputusan udah sangat saya ambil dengan tanggung jawab, dengan dewasa gitu ya. Nah, akhirnya dia pindah kan. Ya, untuk orang tua biasanya kan yang tadi misalnya ke psikolog, terus yang kedua juga bisa misalnya dari SD SMP itu perkenalkan semua kegiatan pekerjaan, dan biasanya emang dari pengalaman saya mendampingi anak dan klien kalian itu dimulai SMA itu sudah terbangun. Cuman emang di awalnya kita ada wacana-wacana dulu dari kecil gitu, wacana-wacana. Coba kamu mau apa misalnya ya wacana kecil biasanya dulu cita-citanya apa, kamu pengen jadi apa, kamu pengen memberikan kontribusi ke peradaban itu apa gitu. Nah, nanti biasanya emang sudah mulai orang itu mulai stabil ya untuk penentuan itu di SMA Pak Was. Jadi di awal trial and error, dijelajahkan tadi yang dijelajahkan dicoba gitu. Nah, nanti biasanya SMA sudah mulai terbayang gitu. Jangan juga dibiarkan aja anak gitu, sehingga nanti pas sudah SMA baru kemana ya, panik gitu, harus apa, kuliahnya harus mana gitu. Jadi dari kecil sudah mulai gitu, kamu kayaknya seneng deh, kayak anak saya misalnya, kamu seneng di craft, nah ngerjain craft, tapi ternyata
tadi trennya bukan craft, dia beralih ke yang lain, nggak apa-apa, terus. Nah, nanti emang sudah ininya di SMA sudah mulai dia bisa lebih permanen ya, bisa lebih permanen kemana gitu. Jadi ini nasihat dari Bu Lis barusan perlu diperhatikan juga bagaimana sebelum usia 14 tahun ya, atau usia awal SMA atau akhir SMP, itu memang sebaiknya anak tidak didoktrin, tidak diopinikan bahwa dia hebatnya di sini, hebatnya nggak usah. Baiknya dijelajahkan dulu. Ya kalau mau diambil kerangka sih SD itu mungkin sudah dapat 2, 3, 4 lah. 4 penjelajahan. SMP kelas 1 boleh menjelajah ke yang lain dulu. Nanti sebagai orang tua kita mulai lihat nih mana yang agak konsisten biasanya ya. Nah, karena nanti untuk keputusan ke arah passion, di situ kita modalin memang kalau ke arah passion itu. Itu di usia SMA awal. Bahkan ada orang tua yang memutuskan SMA udah nggak usah sekolah lagi, sudah mulai ke arah paket C aja biar dia fokus ke arah passionnya. Itu bagus. Itu dia bukan lari, homeschooling bukan lari ya, tapi emang homeschooling fokus supaya dia bisa fokus ke arah passion. Kalau SD SMP bisa saja, cuma nanti masa kehilangan untuk ekspor coba-cobanya kehilangan. Misalnya dari kecil dia di bidang X gitu ya terus, nah dia tidak mencoba untuk ekspor di yang lain. Dan biasanya kalau dari kecil itu masa bermainnya hilang kebanyakan. Tapi kalau di SMA dia sudah puas lah, sudah SD, SMP, dari TK, dari prasekolah, SD, SMP bermain sudah puas. Nah SMA ya saatnya lah untuk untuk mengembangkan fokus ke fashion dianya gitu. Betul. Fashion ya bisa bahasa Sunda ini. Orang sudah suka kebalik-balik, P jadi F, F jadi P. Karena kemarin ada yang nanya, Pak Wasmin, bagaimana caranya, ada anak-anak yang nanya, kalau ini pembahasan untuk orang tua, tapi ada anak yang nanya, Pak Wasmin bagaimana untuk memahamkan ke orang tua yang tidak merestui atau tidak tidak mengizinkan kita mendalami passion. Nah, itu jawabannya nanti boleh di session berikutnya ya. Boleh ya, baik. Sesi ketiga. Sebelum ke sesi selanjutnya ada satu pertanyaan nih Pak Wasmin yang masuk alhamdulillah dari sahabat kita di WhatsApp MKFM. Yang ditanyakan, sahabat kita ini seorang ibu rumah tangga Pak, Bu, dan merasa belum nemu nih minatnya. Kalau hobi sih banyak, karena semangat saya selalu didorong oleh faktor eksternal atau berkomunitas. Makanya selalu semangat di awal, lalu menunda kemudian. Dan sahabat kita ini kebingungan nih mencari minat. Karena tugas ibu rumah tangga kan banyak banget menumpuk begitu ya. Rasanya sulit untuk terus melakukan sesuatu secara lebih intens dan terus menerus sebagai minat. Soalnya yang pokok itu kerjaan di rumah begitu Pak Wasmin. Bagaimana nih untuk menemukan passion bagi seorang ibu rumah tangga yang tadi gambaran aktivitasnya sudah disampaikan? Iya, tadi kembali lagi bisa karena lama untuk misalnya untuk nyari-nyari sendiri lama, sudah aja konsultasi biar lebih cepat nanti dilihat, kemudian nanti juga akan sharing, akan mengembangkan passionnya ke arah mana. Karena saya pikir siapapun ibu rumah tangga, saya juga ibu rumah tangga, tapi saya juga bisa mengembangkan passion saya. Tidak harus keluar rumah, di rumah juga bisa. Kan banyak misalnya yang curhat ke saya, ya ibu rumah tangga saya tidak diizinkan bekerja di rumah. Saya pikir emang bagusnya sih kalau seorang istri banyaknya dekat dengan rumah. Karena saya juga ingat banget dulu dosen saya memberikan nasihat ke saya kalau perempuan itu pekerjaannya harus dekat dengan rumah. Kenapa? Karena kan tugas istri itu mengurus anak dan suami gitu. Nah di rumah juga bisa berkarya sih, banyak ya contoh-contoh di rumah, dari mulai suka kue akhirnya berkembang, suka fashion baju berkembang gitu. Jadi bisa nanti dan sebagai istri juga kita ada dana tambahan untuk bantu-bantu misalnya di rumah, atau misalnya kita tidak sangat tergantung ya untuk beli bedak-bedak, jangan minta lagi lah ke suami misalnya itu. Ya, malah beberapa yang kuat keinginannya ibu rumah tangga membangun bisnis dari rumah, malah suaminya jadi resign dan ikut nggak bantuin. Malah support ya. Kemarin ada sahabat tuh peserta cewek yang awalnya suami itu yang ini, akhirnya sekarang suami keluar kerja dan bantuin bisnis yang lagi dijalankan.
Nah, untuk mengetahui minat bakatnya karena sosial tadi ya, senang di komunitas gitu ya. Iya. Boleh pakai dua cara tadi ya. Cara yang pertama boleh ke Bu Lilis untuk tes aja minat bakat, talent mapping test namanya ya. Iya. Kita pakai standar internasional, jadi bukan pakai yang inventory, jadi tingkat validitasnya lebih bagus ya. Kemudian cara kedua, trial dan error, silakan dicoba aja, action aja langsung. Ya. Ini. Dan nanti pilih dari 3 atau 4 yang paling disukai itu, pilih mana yang paling lama, mana yang mulai menghasilkan uang, mana yang gak sempet masih dikerjakan gitu ya, dan mana yang lebih tadi tidak ikut-ikutan, tidak musiman, mana yang emang lagi gak musim pun terus dikerjakan gitu ya. Iya, Itu ciri-cirinya ya. Silakan dicoba 2 alternatif tadi ya. Yang pertama talent mapping dulu gitu ya, dan yang kedua adalah action dulu saja sahabat MK, trial and error, atau istilah lainnya trial and learn something. Bisa. Iya, Masya Allah. Baik, Pak Wasim, Bu Lilis, kita jeda dulu ya. Kita masih ada 1 sesi lagi insya Allah, dan kita akan jawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wasmin selepas beberapa informasi berikut ini.